Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Purwakarta, polisi, TNI, dan polisi militer menyisir jalan utama sepanjang pusat kota Purwakarta guna menertibkan alat peraga kampanye atau APK calon Bupati Purwakarta. Sejumlah APK terpasang tidak pada tempatnya, seperti dipasang di tiang telepon atau tiang besi fasilitas umum serta pohon. APK terpaksa dicopot karena dianggap merusak keindahan kota. Mungkin masih ranah urusan Perda karena belum masa tahapan kampanye. Jadi kita masih melakukan aturan Perda 5 tahun 2022 apabila nanti udah ada pendaftaran tanggal 27 Agustus sampai 29 dan di sana mungkin udah ada pasangan calon. Nah, itu baru kita koordinasi dengan Bawaslu untuk masalah penertiban. Di alasan penertiban ini kenapa, Pak? Alasan penertiban ini kita sekarang mulai mungkin nanti kan udah ada pendaftaran. Kalau kita tidak menertibkan dari sekarang, sedikit demi sedikit, mungkin setelah ada pasangan calon nanti akan semakin semrawut kalau kita ditertibkan. Selain APK calon bupati, petugas juga membersihkan spanduk iklan yang kadaluarsa, sehingga jelang perayaan HUT RI 79 Kota Purwakarta sudah bersih dari APK dan spanduk iklan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Beredar di media sosial pesan suara PKS yang menyebut telah mengajak Anies Baswedan menjadi kader PKS namun ditolak. Sementara itu Presiden Jokowi menyoroti banyaknya dana hibah di daerah untuk kepentingan politik. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, Ridwan Kamil memberikan kode sosok berinisial S sebagai pasangannya di Pilkada Jakarta. Sosok ini akan berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mulai membuka sosok yang akan maju menemani dirinya di Pilkada Jakarta. Namun RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Sosok ini kemungkinan besar berasal dari PKS. Hal ini disampaikan oleh politisi Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Derajat menyebutkan banyak tokoh PKS yang berinisial S. Akan diputuskan dalam musyawarah bersama Koalisi Indonesia Maju Plus. Rencananya, Kim akan umumkan pasangan Ridwan Kamil setelah 17 Agustus mendatang. Ya, sementara itu hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam keterangannya, PDIP telah pastikan mengusung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumatera Utara, ada 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun hingga kini PDIP belum umumkan calonnya di kota-kota besar Pulau Jawa. Hari ini juga Kaisang Pangarep berkunjung ke kantor DPP Partai Amanat Nasional. Dan kedatangan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep disambut hangat oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Keduanya melakukan pertemuan tertutup untuk membahas kerjasama dalam Pilkada 2024 mendatang. PAN pun mengundang Kaisang untuk hadir dalam Kongres PAN pada 23 Agustus 2024.
Dalam pertemuan kali ini, PAN menawarkan Kaisang untuk maju dalam pilkada baik di Jakarta maupun Jawa Tengah. PAN juga membantah Presiden Jokowi menyodorkan Kaisang dalam pilkada 2024. Tadi juga ada doa dari Ketum PAN supaya di tahun 2029 nanti PSI dan PAN. Karena dulu saya mengusulkan Mas Kaisang sama Zita untuk maju Jakarta. Saya bilang anak-anak muda perlu tampil zamannya. Ya, saatnya anak muda tampil dulu satu setengah tahun yang lalu, bukan baru. Ya, gitu. Jadi dulu saya yang minta, Pak Jokowi nggak mau. Jadi kalau kemarin bilang ada presiden nyorong-nyorong Kaisang tuh ya nggak benar. Dulu saya minta, Pak gimana Pak kalau begini, gitu. Hah? Apa? Kalau sekarang nggak ada juga dari Pak Jokowi, nggak ada. Yang ada sih saya kita. Saya bilang tadi barusan, Mas Kaisang kalau nggak Jakarta, ya gimana kalau di Jawa Tengah gitu. Barusan kita yang minta, ya gitu. Pemirsa, Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak Selasa pukul 7 malam di kantor DPP Golkar Jakarta. Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Dalam rapat pleno, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 serta Musyawarah Nasional memilih Ketua Umum baru pada tanggal 21 Agustus. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan saat ini ada 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira sehingga dengan demikian belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masya Allah, saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda. Kami dari PD 1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, kapok loh. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Keputusan Airlangga Hartarto meninggalkan kursi jabatan Ketua Umum Golkar mengejutkan banyak pihak. Spekulasi bermunculan atas keputusan Airlangga. Terlebih saat pemilihan kepala daerah semakin dekat, mulai dari tekanan internal partai hingga tekanan dari pihak luar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal partai. Presiden pun menegaskan tidak ada cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Airlangga Hartarto. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga,
Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Usai voice note Anies Baswedan viral, PKS mengirimkan pesan suara jawaban. Apa isinya? Kita dengarkan usai jeda. Tetaplah di Kawal Pilkada. Kembali di Kawal Pilkada, pemirsa, usai voice note Anies Baswedan viral, PKS mengirimkan pesan suara jawaban. Dalam pesan suara yang dibuat oleh Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin, PKS sebut sempat ajak Anies Baswedan jadi kader namun ditolak. Hubungan Anies dengan PKS semakin memanas. Pesan suara PKS menjawab pesan suara Anies pun beredar di media sosial. Dalam pesan suara ini, PKS klarifikasi soal batas waktu 4 Agustus. Sementara saya, Khoirudin, pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Soebul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih, masuk sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS, sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS. Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut. Sebelumnya rekaman suara Anies Baswedan beredar di media sosial. Anies kaget dengan tenggat waktu 4 Agustus. Anies juga klarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal adanya batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Pernyataan terkait batas waktu bermula dari jubir PKS, Muhammad Khalid. Menurutnya, PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini, tak kunjung adanya rekan koalisi. Akibatnya, Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS adalah partai dengan kursi terbanyak di DPRD Jakarta saat ini. Sementara di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini di Jakarta sudah ada calon independen yang berpotensi maju melawan Ridwan Kamil, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang lolos uji verifikasi untuk Pilkada Jakarta. Meski harus menunggu keputusan akhir pada 19 Agustus 2024, namun keduanya diprediksi bisa maju melawan Ridwan Kamil. Untuk lolos Pilkada Jakarta, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal 618.998 suara yang sudah terverifikasi. Sementara, kedua pasangan ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,7 suara. Penetapan syarat dukungan bakal pasangan calon akan dilakukan pada 19 Agustus 2024. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut jika dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen diloloskan, hal tersebut untuk menghindari lawan kota kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa suara dalam Pilkada DKI tidak mudah. Kalau lawan kota kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya.
tiba-tiba kok untuk menghindari kota kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Oke. Ya. Nah kalau yang dimajukan ini maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas Kimplas. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kota kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Nah pemirsa, meski saat ini sudah ada calon independen, namun potensi Ridwan Kamil menjadi calon tunggal tetap tinggi. Lantas bagaimana mekanisme pilkada dengan calon tunggal, kita akan lihat bersama-sama. Ini sementara bila ini yang menang kotak kosong, maka pemilihan ulang akan dilakukan pada periode berikutnya. Sementara posisi Gubernur DKI Jakarta ini akan diisi oleh pejabat sementara. Namun jika memang nantinya lawan kotak kosong, sehingga calon tersebut ini harus mendapatkan suara begitu ya, ini harus lebih dari 50%. Nah ini jadi peluangnya kalau misalnya emang lawan kotak kosong, ini nanti calon ini harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Nah memang pemirsa agak menarik gitu ya soal kotak kosong ini. Nah, beberapa pengamat politik ini mengatakan jika skenario calon tunggal ini terjadi di Jakarta, maka menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Karena esensi pilkada adalah kompetisi. Sehingga apabila Jakarta tidak menyajikan kompetisi atau hanya calon tunggal saja, ini maka dinilai tidak menunjukkan demokrasi yang baik. Tapi ini masih belum tentu terjadi pemirsa, karena kondisi politik juga terus dinamis jelang pendaftaran calon gubernur Jakarta pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang, dan kita sama-sama akan menantikan bagaimana nanti pertarungan di Pilgub Jakarta. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda ada informasi mengenai Presiden Jokowi yang menyoroti banyaknya dana hibah di daerah untuk kepentingan politik. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menyerahkan surat dukungan kepada calon gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Penyerahan surat dukungan dilakukan di DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo menyerahkan surat dukungan kepada calon gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah dan calon wakil gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi pada Pilkada 2024 mendatang. Penyerahan surat dukungan diberikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio, didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael V. Sianipar, di DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat. Dengan memberikan dukungan penuh pada calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar tersebut, Partai Perindo optimis dapat memajukan UMKM, pariwisata, dan pembangunan di daerah Sumatera Barat. Ini juga sudah dilakukan penyerahan langsung surat pernyataan dukungan dari Partai Perindo dan sudah diterima dengan baik oleh calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Sumbar untuk periode kedua bagi Pak Gubernur. Harapan kami, kita juga melihat bahkan minggu lalu beliau mendapatkan penghargaan juga Anyus Pemimpin Daerah Award untuk prestasi-prestasinya, dan kita melihat banyak keberhasilan yang harapan kami bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi, khususnya juga untuk peningkatan baik itu di pariwisata, perekonomian, UMKM. Jadi dengan adanya dukungan dari Partai Perindo, kami yakin bahwa ke depan Pak Gubernur bisa
melanjutkan pembangunan Sumatera Barat bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sana. Kami Mahyildi dengan Pak Pasko yang terima kasih kepada Ibu Angelina sebagai Ketua Perindo dan pengurus Perindo yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk maju di Pilkada 2024-2029 nantinya. Selanjutnya dengan dukungan Perindo ini tentu akan lebih memperkuat, karena juga kita ketahui bahwa Perindo juga punya kepengurusan dan juga punya kader-kader di beberapa daerah di Sumatera Barat. Mahyildi Ansarullah optimis berbekal dukungan dari Partai Perindo ini dapat menambah kekuatan dalam memenangkan Pilkada Sumbar 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dirami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menyoroti penggunaan anggaran daerah. Di depan Gubernur se-Indonesia, Jokowi menegur banyaknya program tidak jelas dan hibah politik. Lihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas. Banyak yang dipakai untuk hibah-hibah. Ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan, kan bisa menjadi rumah sakit 10 aja bisa, atau universitas. Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, masuk bursa kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Meski belum ada kepastian, namun dipastikan Bacawagup Jawa Barat Kim dari Golkar. Dan informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Atalia Praratya atau istri mantan Gubernur Jawa Barat berpotensi maju dalam Pilkada Jabar. Atalia atau yang dikenal Bu Cinta menjadi salah satu kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jabar. Ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Sazili yang kedua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi. Bu Cinta sendiri cukup dikenal masyarakat Jawa Barat. Bahkan dalam salah satu survei calon gubernur Jawa Barat, Bu Cinta menduduki peringkat ke-5. Sementara posisi teratas ditempati suaminya Ridwan Kamil. Tim Liputan iNews melaporkan.